Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunovianti dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem kekebalan tubuh beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Sistem kekebalan tubuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem kekebalan tubuh non-spesifik dan sistem kekebalan tubuh spesifik. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem kekebalan tubuh non-spesifik. Sistem kekebalan tubuh non-spesifik adalah sistem yang memiliki respon imun yang sifatnya bawaan atau innate immunity yang berfungsi untuk mencegah terjadinya peradangan setelah adanya luka atau infeksi pada tubuh. Sistem ini merupakan sistem kekebalan pertama terhadap infeksi akibat masuknya mikroorganisme patogen atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh non-spesifik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem kekebalan tubuh non-spesifik eksternal dan sistem kekebalan tubuh non-spesifik internal. Sistem kekebalan tubuh non-spesifik eksternal terdapat di permukaan tubuh. Contohnya itu kekebalan secara fisik, kekebalan secara mekanik, dan kekebalan secara kimia. Yang pertama ada kekebalan secara fisik. Contohnya ada jaringan kulit. Permukaan kulit mencegah mikroorganisme patogen memasuki tubuh dan kulit yang utuh. Secara normal tidak dapat dimasuki bakteri atau virus. Contoh yang kedua ada jaringan epitel. Jaringan ini merupakan lapisan sel yang melapisi permukaan bagian tubuh, baik di luar maupun di dalam rongga. Sel-selnya tersusun rapat sehingga tidak terdapat rongga antar sel dan berfungsi sebagai alat pertahanan yang menghasilkan sel keratin atau lisozim untuk mematikan mikroba. Contoh yang ketiga ada membran mukosa. Membran ini terdapat pada saluran pencernaan, pernafasan, dan saluran kelamin yang berfungsi sebagai penghalang mikroorganisme memasuki tubuh. Yang kedua ada kekebalan secara mekanik. Contohnya lendir dari membran mukosa. Terjadi pada rambut hidung yang bertugas untuk menyaring udara dari partikel berbahaya maupun dari mikroorganisme yang kurang menguntungkan atau untuk memerangkap bakteri yang masuk. Contoh yang kedua ada silia pada trakea. Silia ini berfungsi untuk menyapu partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir dan keluar bersama air ludah. Yang ketiga ada kekebalan secara kimia. Contohnya ada keringat. Sekresi kelenjar keringat pada kulit membuat keasaman atau pH permukaan kulit pada kisaran 3-5. Kondisi tersebut cukup asam dan mencegah banyak mikroorganisme berkoloni di kulit. Contoh yang kedua ada air mata, mukus atau mukosa, dan saliva. Air mata, mukus atau mukosa, dan saliva mengandung zat yang menyebabkan perusakan secara cepat atau lisis pada bakteri, tetapi tidak berbahaya terhadap jaringan tubuh yakni enzim lisozim yang berfungsi untuk mengkatalisis hidrolisis molekul dinding sel bakteri. Membran mukosa pada saluran pencernaan, pernafasan, dan saluran kelamin berfungsi juga sebagai penghalang mikroorganisme memasuki tubuh. Yang kedua ada sistem kekebalan tubuh non-spesifik internal. Sistem ini terdapat di dalam jaringan tubuh. Contohnya ada sel darah putih, sel pembunuh alami, dan peradangan. Yang pertama ada sel darah putih, contohnya ada neutrofil.
Neutrofil dalam sel darah putih merupakan yang terbanyak sekitar 60-70%. Sel ini mendekati sel yang diserang mikroba dengan adanya sel kimiawi. Neutrofil dapat meningkatkan peredaran darah menuju jaringan yang terinfeksi dan membunuh mikroba penyebab infeksi. Setelah sel ini menghancurkan mikroba, mereka pun akan mati. Contoh yang kedua ada sel monosit. Sel ini meski hanya 5% dari seluruh sel darah putih, akan tetapi memberikan kekebalan fagosit yang efektif. Setelah mengalami pematangan, sel ini bersirkulasi dalam darah dan untuk beberapa jam. Setelah itu, mereka bergerak menuju jaringan dan berubah jadi makrofag. Contoh yang ketiga ada eosinofil. Eosinofil sekitar 1,5% sel darah putih. Eosinofil memiliki aktivitas fagositosit yang terbatas, namun mengandung enzim penghancur di dalam granul sitoplasmanya yang berperan dalam kekebalan tubuh terhadap cacing parasit. Sel ini memposisikan dirinya di permukaan cacing dan menyekresikan enzim dari granul untuk menghancurkan cacing tersebut. Yang kedua ada sel pembunuh alami. Sel ini bertugas untuk membunuh sel yang terinfeksi. Disebut sebagai pembunuh alami karena sel ini bisa langsung bereaksi untuk membunuh sel yang terinfeksi tanpa harus melakukan aktivitas. Makanya disebut sebagai sel pembunuh alami atau sel natural killer. Yang ketiga ada peradangan. Peradangan merupakan tanggapan atau respon tubuh terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh, yang dapat dicirikan dengan adanya pembengkakan, demam, bisul maupun gatal-gatal. Yang kedua ada sistem kekebalan tubuh spesifik. Sistem kekebalan tubuh spesifik adalah pertahanan ketiga tubuh yang bekerja jika antigen berhasil masuk ke dalam tubuh dan telah melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Macam-macam sistem kekebalan tubuh spesifik. Yang pertama ada limfosit B. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang, dan ketika sudah matang atau siap digunakan akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B memiliki reseptor yang bisa ditempeli oleh antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi plasma. Sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi. Tapi, antibodi yang dihasilkan khusus untuk antigen yang merangsang produksi mereka. Jadi, satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Contoh yang kedua ada limfosit T. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang belakang, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Ketika sudah matang, maka limfosit T juga akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit T terbagi menjadi 3. Yang pertama ada limfosit T sitotoksik yang berfungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi antigen, dan yang kedua ada limfosit T pembantu yang berfungsi untuk membantu limfosit mengenali antigen, dan yang ketiga ada limfosit T memori yang berfungsi untuk mengingat antigen yang pernah menyerang tubuh. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.